Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih akan mendengarkan kisah-kisah tentang nubuat dan mukjizat dari Nabi yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang berjudul Kisah Suraqah. Dikisahkan, suatu pagi para pemuka Quraisy tersentak bangun dari tidur mereka. Kabar buruk mengusik ketenangan. Muhammad lolos dari kepungan para pemuda Quraisy yang berniat membunuhnya. Malam itu, Rasulullah SAW dan Abu Bakar telah pergi ke Mekah menuju Madinah. Para pemuda yang mengepung rumah Rasulullah menyangka beliau masih ada di dalam karena mereka melihat seseorang berbaring di atas ranjang beliau. Padahal itu adalah Ali ibn Abi Thalib yang diperintah Rasulullah SAW untuk tidur di atas ranjangnya dan mengenakan selimut beliau. Pagi itu, Mekah dilanda kepanikan. Para pemuda Quraisy langsung berkumpul dan memerintahkan pasukannya pergi mengejar dan mencari Muhammad ke segala penjuru. Tetapi mereka tak kunjung menemukannya. Para pembesar putus asa dan akhirnya mereka menggelar sayembara kepada para kabilah yang tersebar sepanjang jalan antara Mekah dan Madinah. Siapapun yang berhasil membawa Muhammad hidup atau mati ke hadapan para pembesar Quraisy, ia akan diberi hadiah sebanyak 100 ekor unta betina terbaik. Suraqah ibn Malik yang mendengar sayembara itu segera menyiapkan baju besi, pedang, dan pelana kudanya. Setelah menyiapkan segala bekal dan perlengkapan, ia pacu kudanya sekencang-kencangnya menyusul Rasulullah SAW. Memang ia terkenal sebagai penunggang kuda yang cekatan. Perawakannya tinggi besar dengan sorot mata yang tajam. Ia pun dikenal sebagai pencari jejak yang cermat dan berpengalaman. Ia lewati dengan tangkas jalan-jalan yang sukar dilalui orang biasa. Ia bergerak dengan sangat waspada dan hati-hati. Matanya nyalang melihat ke segala arah. Namun tanpa diduga, ketika ia memacu kudanya dengan kencang, tiba-tiba kaki depan kudanya tersandung dan ia jatuh terpental dari punggung kuda. Kuda sialan, serapahnya kesal. Tanpa pedulikan rasa sakit, ia berdiri dan kembali memacu kudanya. Namun untuk kali kedua, kudanya tersandung lagi, melontarkan penunggangnya. Tentu saja, Suraqah makin kesal. Namun ia tak berputus asa. Ia bangkit lagi dan sigap melompat ke punggung kudanya. Belum begitu jauh dari tempat jatuh, ia melihat Rasulullah SAW berjalan berdua dengan sahabatnya. Maka ia julurkan tangannya untuk mengambil busur. Namun tiba-tiba tangannya kaku, tak bisa digerakkan. Suraqah heran, bercampur marah. Tak hanya itu, kini kaki kudanya terbenam di pasir. Debu berterbangan di sekitarnya, membuat matanya kelilipan. Nyaris tak bisa melihat. Ia berusaha menggerakkan kudanya, tetapi tidak berhasil. Hewan itu seperti terpancang lekat di bumi. Suraqah memandang dua laki-laki buruannya itu, lalu berseru dengan suara memelas, "Hai kalian berdua, berdoalah kepada Tuhanmu, supaya dia melepaskan kaki kudaku. Aku berjanji tidak akan mengganggu kalian." Rasulullah SAW berdoa dan kaki kuda Suraqah terlepas dari tanah.
Namun, ketamakan memenuhi hatinya sehingga ia melanggar janjinya sendiri. Saat kudanya kembali bisa bergerak, Suraqah bangkit hendak menyerang Rasulullah. Sial, kaki kudanya kembali terbenam lebih parah dari semula. Suraqah memohon belas kasihan kepada Rasulullah. Ambillah perbekalanku, juga harta dan senjataku. Demi Allah, aku berjanji akan menyuruh pulang setiap orang yang berusaha melacak kalian. Kami tidak butuh perbekalan dan hartamu. Cukuplah jika kau suruh kembali orang-orang yang hendak melacak dan mengejar kami, jawab Rasulullah SAW. Setelah itu, Rasulullah SAW berdoa dan kaki Suraqah pun terbebas. Saat hendak beranjak pergi, Suraqah berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mengganggumu." "Apa yang kau inginkan dari kami?" Rasulullah bertanya. "Demi Allah, hai Muhammad, aku yakin agama yang kau bawa akan menang dan engkau mendapatkan kekuasaan yang tinggi. Berjanjilah kepadaku, jika kelak aku datang ke kerajaanmu, bermurah hatilah kepadaku, tuliskanlah itu untukku," pinta Suraqah. Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar menuliskannya pada sepotong tulang, lalu diberikannya kepada Suraqah sambil berkata, "Bagaimana hai Suraqah, jika kelak kau memakai gelang kebesaran Kisra?" "Gelang kebesaran Kisra ibn Hormuz?" tanya Suraqah takjub. "Ya, gelang kebesaran Kisra ibn Hormuz," Rasulullah meyakinkan. Dan ucapan Rasulullah itu benar-benar menjadi nyata. Di masa akhir kekhalifahan Umar bin Khattab, setelah pasukan Muslim menaklukkan kerajaan Persia di bawah pimpinan Kisra ibn Hormuz. Demikian cerita singkat mengenai kisah Suraqah. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah di dalamnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.